Halo, selamat pagi pemirsa. Senang sekali rasanya bisa kembali menjumpai Anda tentunya di program Ayo Sehat dengan sejumlah informasi dan juga inspirasi seputar dunia kesehatan. Untuk terus mengetahui informasi kesehatan, pemirsa juga bisa memfollow Instagram Ayo Sehat di @ayosehat_kompas.tv dan juga di kanal YouTube Kompas TV. Hari ini pemirsa, bertepatan dengan Hari Anak Nasional, saya akan membahas mengenai kewaspadaan terhadap COVID-19 varian Delta pada anak. Akan hadir bersama saya nanti di studio dokter spesialis anak Dr. ST Andreas, dan langsung saja kita mulai Ayo Sehat bersama saya, Elgin Fridianto. Pemirsa, COVID-19 varian Delta diketahui memiliki kemampuan menginfeksi lebih cepat dibandingkan dengan varian sebelumnya. Bahkan, naiknya angka kasus COVID-19 di kalangan anak-anak di bawah usia 18 tahun sebagian besar muncul karena varian Delta ini. Bagaimanakah langkah tepat orang tua dalam mengantisipasi terpaparnya anak-anak dari COVID-19 varian Delta ini? Dan bagaimana pula cara tepat dalam perawatan anak yang telah terkonfirmasi COVID-19? Sebelum kita membahasnya lebih lanjut, mari kita simak informasinya berikut ini. Pemirsa Ayo Sehat, angka kasus COVID-19 masih menunjukkan kenaikan setiap harinya. Tidak hanya menyerang orang dewasa, COVID-19 juga rentan dialami anak-anak. Varian Delta yang cepat menginfeksi diduga menjadi pemicunya. Data dari situs Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Indonesia, sebanyak 12,8% anak-anak di Indonesia terpapar COVID-19. Artinya, ada 1 dari 8 kasus COVID-19 di Indonesia sejak awal pandemi merupakan anak-anak. Dari jumlah tersebut, 2,9% terjadi pada anak usia 0 hingga 5 tahun. Sedangkan 9,9% menimpa anak usia 6 hingga 18 tahun. Ikatan Dokter Indonesia juga menunjukkan case fatality rate atau tingkat kematian pada anak karena COVID-19 di Indonesia tertinggi di dunia. Melihat dari lonjakan ini, potensi penularan masif pada kelompok usia anak perlu diwaspadai. Selain memperketat protokol kesehatan, penting bagi para orang tua juga mengetahui gejala COVID yang bisa terjadi pada anak. Lantas, bagaimana perawatan dan pengobatan untuk anak jika terpapar COVID-19? Serta apa saja yang harus diperhatikan jika anak harus melakukan isolasi mandiri? Temukan jawabannya di Ayo Sehat. Pemirsa, untuk membahas COVID-19 varian Delta pada anak telah hadir bersama saya di studio dokter spesialis anak, Dr. ST Andreas. Selamat pagi, Dr. Andreas. Selamat pagi, Mas. Bagaimana kabarnya, dok? Kabarnya luar biasa baik. Kabarnya luar biasa baik. Nah, pemirsa perlu menjadi informasi bahwa Dr. Andreas dan juga seluruh kru yang bertugas pagi hari ini sudah menjalankan protokol kesehatan yang ketat dan juga sudah melakukan tes terhadap COVID-19. Dr. Andreas, kita langsung saja nih, sebenarnya COVID-19 pada anak ini kan gejalanya tidak sespesifik seperti yang dialami oleh orang dewasa. Ya. Tapi apa saja yang perlu kita ketahui untuk terkait dengan gejala pada anaknya nih, dok? Nah, benar, jadi gejala pada anak itu nggak bisa kayak orang dewasa nih, gejalanya di saluran pernafasan. Tapi di anak ini jauh lebih bervariasi. Salah satunya yang datang ke kita tuh bisa cuman diare, bisa cuman muntah-muntah, bisa hanya muncul ruam-ruam kemerahan, atau hanya cuma ngeluh pilek. Nah, ini kayak gini-gini yang kita harus waspada ya. Kenapa? Ternyata pada anak itu nggak segampang itu mendeteksi ini terkena COVID atau enggak, karena sangat bervariasi dan bikin semua juga bingung nih gimana. Nah, untuk memastikannya gimana? Mau nggak mau nih, kalau tadi muncul gejala, salah satunya seperti itu, dengan kondisi seperti sekarang yang pandeminya lagi meningkat, mau nggak mau kita screening deh untuk pemeriksaan apakah ini terinfeksi COVID atau enggak. Tapi kalau tadi bicara mengenai ruam merah ya, Ya. itu berbeda dengan campak, bagaimana cara membedakannya, dok? Nah, jadi pada COVID ini gitu, ini yang agak bingung lagi, balik lagi. Ini kan flu, jadi kan ya kesannya gitu, jadi flu-like syndrome. Jadi semua gejala yang datang ke dalam tubuh yang nggak bisa spesifik, itu akan muncul pada kondisi infeksi COVID. Bisa tadi cuma demam, batuk, pilek, ruam kemerahan. Yang membedakan apa? Kalau pada campak sebenarnya itu ruam kemerahannya muncul di saat demamnya tuh tinggi sekali.
Oh, saat demamnya sudah tinggi Nah, baru demam muncul. sangat tinggi biasanya muncul ruang kemerahan dan biasanya berlangsung kurang lebih 3 sampai 5 hari. Mhm. Nanti warnanya yang tadinya merah berubah menjadi warna kehitaman. Dan munculnya kalau campak itu dari belakang telinga. Mmm, Khasnya dia dari belakang telinga. Nah, khasnya itu dari situ. yang bisa kita bedakan sedikit dibandingkan dengan infeksi COVID. Oke oke. Nah, bicara mengenai varian Delta ini, Dok, Mhm. untuk gejala pada anak ini apakah lebih mudah terdeteksi? Nah, ini sama, sebenarnya sama kayak varian-varian sebelumnya. Mhm. Dari alfa, beta, sampai ke delta ini sama, makin lama makin bervariasi. Kalau dulu kita lihat itu ya di awal-awal mungkin gejalanya mirip-mirip tuh. Seperti orang dewasa kayak batuk pilek ya. Cuma sekarang itu yang tadi, varian delta ini lebih banyak variasinya lagi. Nggak yang seperti dulu, bahkan nggak ada batuk, nggak ada pilek, cuma diare aja itu bisa. Dan itu kita ketemu di lapangan langsung dan Mhm. semua nggak ada yang mikir bahwa ini COVID gitu. Ternyata pas kita periksa, oh ternyata dia terinfeksi COVID dan gejalanya itu unpredictable. Jadi makin kesini ya makin seperti virusnya makin hebat ya gejalanya pun makin nggak bisa kelihatan lagi ini nggak Benar. spesifik lagi gitu. Benar-benar. Tapi mungkin bicara mengenai pengalaman dari dokter ya, mungkin Ya. sekarang kan banyak nih pasien yang akhirnya berobat ke Ya. dokter Andreas. Banyak anak yang ternyata gejalanya ini ringan. Ya, Tapi apakah ada gejala yang mungkin bisa memperberat, Dok? ada sebenarnya. Jadi 80% sebenarnya dari anak itu pada dasarnya gejalanya ringan atau tanpa gejala. Nah, Hanya sekitar 20% lah yang butuh perawatan di rumah sakit sebenarnya. sebenarnya. Mhm. Kondisi-kondisi apa sih sebenarnya yang memperberat atau kita bilangnya komorbid ya? Ya. Nah, komorbid terbanyak saat ini pada anak itu adalah malnutrisi. Mhm. Jadi malnutrisi itu gizinya gizi buruk. Kita tahu ya di Indonesia ini memang masih banyak kasus gizi buruk. Nah, ternyata kasus gizi buruk ini lumayan banyak nih yang memperberat kondisi infeksi COVID dibandingkan anak-anak yang gizinya normal. Nah, inilah yang ternyata kenapa sih bisa jadi kok jadi berat banget? Karena kita nggak pernah tahu nih klaster komorbid di Indonesia ini nggak pernah ada yang mengklaster-klasterkan gitu. Jadi kita nggak tahu sebelumnya nih deteksi gizi buruk kah atau ada gejala Iya. kelainan bawaan lainnya. Akhirnya pas terinfeksi baru ketahuan. Nah, inilah yang akhirnya memperberat kondisi infeksi COVID tadi. Mhm. Berarti memang harus dilakukan ini ya, pengecekan lebih awal sebenarnya dibandingkan nanti tiba-tiba datang kena COVID, Ya. ternyata baru ketahuan dia ternyata gizi buruk. Nah, dokter, ini kan mungkin ada beberapa kondisi di mana bahwa anak-anak ini batuk pilek, Mm, sering batuk pilek. mm, Tapi kan kita juga bingung nih, ini batuk pileknya ini emang gara-gara kedinginan atau mm, mungkin ini gara-gara COVID. mm. Itu gimana, Dok, cara membedakannya? Nah, jadi yang paling sering di Indonesia ini kita nyebutnya selesma ya, Hmm. atau influenza yang dibilang sama orang-orang adalah flu. Itu penyebabnya biasanya beda nih, bukan virus influenza sebenarnya, tapi selesma kita sebutnya, atau common cold. Itu biasanya memang batuk, pilek sederhana gitu. Biasanya tanpa disertai demam, tapi bisa juga disertai demam. Gimana sih cara kita tahu, oh ini COVID atau enggak? Balik lagi, saking hebatnya si varian Delta ataupun varian lainnya nih virus COVID, itu akhirnya yang kita cari adalah epidemiologi. Apaan sih? Kita nih Jabodetabek lah ya kita bilangnya. Jabodetabek itu kita termasuk klasternya yang semua merah semua tuh. Mhm. Otomatis kita yang masih ada kontak keluar, artinya ada orang dewasa atau ada orang lain di dalam rumah yang masih keluar-keluar, baik itu bekerja atau kontak dengan siapapun itu berpotensi, dan ketika ada anak yang memiliki gejala seperti selesma, nggak ada salahnya kita untuk memeriksakan tadi Oh. COVID tadi seperti itu. Untuk lebih memastikan lagi. Benar, Dok, ya. benar, Baik, baik. benar. Oke, Dokter Andreas, ini perbincangan kita masih menarik, tapi kita harus jeda sejenak. Pemirsa, jangan beranjak dulu, Ayo Sehat akan segera kembali. Usai jeda. Terima kasih Anda masih menyaksikan program Ayo Sehat. Pemirsa, masih bersama dengan Dokter Andreas. Nah, Dokter Andreas, kita melanjutkan perbincangan kita nih. Tadi dikatakan di segmen sebelumnya bahwa anak itu lebih banyak terpapar karena klaster keluarga. Ya, Tapi kan setelah kita berjalan hampir mau 2 tahun ya COVID-19, untuk yang memiliki gejala ringan, orang dewasa itu bisa melakukan isolasi di rumah. ya. Ini apa yang harus diperhatikan ya agar mungkin anak bisa terlindung juga, atau mungkin sama-sama COVID-19 isoman di rumah, yang diperhatikan tuh apa aja? Benar, jadi klaster keluarga itu penyumbang terbesar pada kasus-kasus anak. Jadi mau nggak mau, tapi tadi saya bilang 80% kasusnya ringan ataupun tanpa gejala.
So semuanya bisa dilakukan isolasi mandiri pastinya dengan pemantauan dari dokternya. Jadi disarankan memang ketika kita sudah melakukan pemeriksaan dan sudah dinyatakan positif COVID dengan gejala ringan atau tanpa gejala, silakanlah melakukan telekonsultasi dengan dokter anaknya di rumah sakit. Yang biasa dikonsultasikan silahkan datang telekonsultasi, jadi nanti berbincang-bincang lalu diberikanlah obat-obatan yang dari dokter anak tersebut. Dari mulai vitamin, multivitamin, ataupun gejala-gejala apa yang didapatkan, itu kita berikan sesuai gejalanya saja. Tidak ada penambahan-penambahan seperti obat-obat yang antibiotik ataupun antivirus. Biasanya pada anak seperti itu. Jadi untuk penanganan di rumah gitu, yang pasti yang kita pantau itu jelas. Ada demam atau tidak, terus balik lagi ada saturasi atau yang turun atau enggak itu sama sebenarnya. Jadi di bawah 95 mau nggak mau nanti kita harus konsultasi lagi untuk kita harus ke rumah sakit karena saturasi atau kadang oksigen di dalam darah itu turun. Berarti kita mau tidak mau juga harus standby tabung oksigen ya dok ya? Benar, itu jadi pertolongan pertama lah yang kita sediakan di rumah. Obat demam tetap gitu, dan yang pasti nomor telepon. Yang penting itu nomor telepon dokternya. Jangan lupa harus diminta, kenapa? Jadi kalau ada kondisi gawat darurat, ya mau nggak mau kita harus telepon dan tanyakan supaya apa? Kita tahu nih harus seperti apa penanganannya. Gitu. Baik. Nah, tapi kan tidak ada juga kasus di mana bahwa anaknya saja nih yang ternyata terpapar. Ya. Ini untuk orang tua, mungkin orang tua pemirsa-pemirsa Ayo Sehat di rumah ini bagaimana cara biar bisa tetap merawat anaknya tanpa harus terpapar COVID-19? Oke, dengan syarat tadi ya, isoman atau isolasi mandiri tanpa gejala atau gejala ringan. Mau nggak mungkin anak ditinggalin di rumah sakit atau di mana gitu. Ya mau nggak mau harus dirawat. Balik lagi, yang penting protokol kesehatan. Jangan pernah, yang pertama masker jangan pernah dilepas. Mau nggak mau, kenapa? Walaupun dia anak kita, kita sayang, mau nggak mau tuh dia bisa menularkan ke kita. Ujung-ujung nanti apa? Pingpong, bolak-balik nih, nggak selesai-selesai masalahnya. Mau nggak mau protokol kesehatan dipakai, maskernya, kalau ada face shield juga, anaknya pun kalau bisa di atas 2 tahun silakan dipakaikan masker. Terus cuci tangan, tidak boleh makan di satu tempat ya. Artinya sendok, garpunya, alat makannya tidak boleh sama gitu. Jadi tetap dijalankan protokol kesehatan dan boleh banget untuk merawat. Nggak mungkin dong anak dititip ke orang lain. Iya sih. Nah, tapi kan dokter Andreas ini kan tidak menutup kemungkinan juga anak-anak jika dalam kondisi seperti itu, dia akan semakin down. Bahwa kok kenapa sih, mungkin ada beberapa yang belum ngerti ya, kayak kenapa sih papa mama gini banget. Ini yang harus dilakukan orang tua untuk bisa membangun apa ya istilahnya ya, tetap psikisnya tetap positif, itu gimana dok? Untuk jaga psikisnya tetap ya, anak itu kan hobinya main. Mau nggak mau walaupun dia sakit ya, kita mau nggak mau nih sebagai orang yang tadi ibunya negatif, bapaknya negatif, temenin bukan cuman ya udah ngasih makan, ngerawat gini, ajakin main, kan boleh. Pakai protokol kesehatan, pakai masker, boleh main? Boleh banget gitu. Edukasi sekali ya. Bener, itu silahkan gitu, boleh dong, nggak ada salahnya. Justru itu, psikis itu kan nomor 1 dibilang. Obatnya itu ya pertama psikisnya, harus dijaga bagaimana harus tetap positif. Anak harus bahagia, harus happy, ya main. Mainnya di mana? Ya di tempat dia isolasi mandiri. Itu mau nggak mau, itu tugasnya memang orang tua agak lumayan berat ya, tapi ya memang seperti itulah yang harus dikerjakan. Baik. Nah, berikutnya dok, tanda apa saja yang harus diperhatikan oleh orang tua ini saat anak sedang melakukan isoman ini tiba-tiba, contoh saturasi oksigennya rendah atau sesak napas, itu tanda-tanda seperti apa saja yang harus diperhatikan oleh orang tua? Nah, sesuai dengan gejala pada anak yang tadi saya sebut, salah satunya batuk pilek. Yang perlu dipantau yaitu saturasinya. Kalau anaknya demam, kalau suhunya di atas 40 derajat itu harus dipantau. Kenapa? Mau nggak mau ada potensi kejang. Terus kalau anaknya diare atau muntah, tanda-tanda dehidrasi itu harus dipantau. Jadi tanda-tanda kegawatan seperti ini itu mau nggak mau orang tua harus pinter nih. Emang sesak nafas kayak gimana sih? Laju pernafasannya anak usia segini berapa normalnya? Jadi itu kita harus tahu dan cari tahu. Dan banyak kok dokter-dokter sekarang taruh di sosial media itu supaya orang tua ini pada aware terhadap kondisi anak. Yang kedua demam. Kalau suhu tinggi dosis obat paracetamol itu berapa banyak harus tahu. Terus kalau tanda-tanda dehidrasi kayak matanya cekung, terus kulitnya kering, nggak ada air mata, itu juga orang tua wajib tahu dan harus ngapain juga harus tahu supaya nanti penanganannya tepat dan juga cepat gitu. Ya, tidak mendapatkan kondisi yang lebih buruk lagi. Oke. Nah, dokter, tim Ayo Sehat sudah mengumpulkan beberapa pertanyaan dari netizen nih. Kita bisa lihat di layar tengah. Untuk yang pertama, kita bisa lihat pertanyaannya ini
Nah, dokter ini kan banyak yang mungkin masih belum tahu ya kalau untuk pertanyaan-pertanyaan ini harus menghubungi kemana. Nah, untung kita juga bisa mengumpulkan. Yang pertama dari Sekar Putih. Saya ibu positif COVID yang sedang menyusui, dok. Gejala ringan dan sedang isoman. Aman nggak ya, dok, untuk anak saya nggak tega kalau nggak kasih ASI, tapi takut anaknya terpapar. Gimana, dok? Ini pertanyaannya bagus ya. Jadi ini pertanyaan yang ditanyain sama semua orang. Semua ibu tuh memang bener, nggak ada yang nggak mungkin lah nyetop ASI dan nggak ada rekomendasinya. Kita dari Ikatan Dokter Anak Indonesia juga sudah bikin rekomendasi bahwa anak yang masih menyusui ASI eksklusif, ibunya positif, anaknya negatif, boleh nggak menyusui? Boleh. Harus pakai dipompa dan pakai botol? Tidak. Boleh langsung direct feeding ya, itu boleh banget. Kenapa? Karena yaitu ASI itu merupakan cairan yang paling luar biasa yang diciptakan Tuhan untuk nutrisi dan juga kekebalan tubuh. Ternyata aman nggak aman. Tidak ada bukti ilmiah bahwa ASI itu menularkan virus COVID tadi. Yang bisa nularin kalau ibunya nggak pakai masker. Balik lagi, boleh nggak dikerjakan mengasihi? Boleh banget, tapi balik lagi tadi, protokol kesehatan tetap dijalankan. Nomor 1 ya? Nomor 1. Baik. Oke, berikutnya. Pertanyaan dari Diana Faro. Anak saya 3 tahun positif COVID pada Januari lalu. Sekarang sudah sembuh, tapi khawatir mungkin nggak ya, dok, kondisi paru-parunya akan terbentuk jaringan paru seperti kalau anak terkena TB. Oke, ini balik lagi. Aku nggak tahu nih kondisinya dia kemarin gejalanya ringan, sedang atau berat. Aku anggapnya kalau dia kondisi ringan atau tanpa gejala, harusnya sih nggak ada masalah di paru-paru ya. Karena kalau gejala ringan atau tanpa gejala tidak ada infeksi yang sampai ke jaringan paru. Tapi kalau memang kondisinya sedang atau berat, ada kemungkinan sampai ke jaringan paru. Otomatis nanti ada proses itu, proses kerusakan, dan nanti ada proses perbaikan lagi. Nah, proses perbaikan ini akan terjadi kurang lebih 3-6 bulan. Jadi mungkin nggak sih? Mungkin. TBC aja pada anak, ada kemungkinan juga itu bisa perbaikan juga. Jadi jaringan paru tersebut memang itu proses pemulihannya. Dan pada akhirnya nanti akan kembali fungsinya seperti sedia kala gitu. Itu yang saya tahu ya. Ya. Oke, baik. Nah, dokter, kembali kita harus tahan perbincangan kita harus jeda sejenak. Pemirsa, jangan beranjak dulu, tetap di Ayo Sehat. Anda kembali menyaksikan program Ayo Sehat, pemirsa. Masih bersama dengan Dr. Andreas. Dr. Andreas, ini kan vaksin yang dilakukan terhadap anak, vaksinasi terhadap anak 12 sampai 17 tahun ini sedang dilakukan. Tapi bagaimana cara kita, orang tua lebih tepatnya, untuk tetap memproteksi anak yang 0 sampai 12 tahun? Ya. Jadi rekomendasi dari Ikatan Dokter Anak Indonesia masih terbatas sampai usia 12 tahun nih. 12 tahun ke bawah belum. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, jelas protokol kesehatan. Jangan kita sibuk jalan-jalan, jangan sibuk bawa ke restoran. Terus males sama yang namanya jaga-jaga protokol, terus pakai masker, itu nggak bisa. Kalau ada orang yang masih berpotensi keluar tiap hari, mau nggak mau dia harus rutin melakukan pemeriksaan, dan juga kalau bisa di rumah itu tetap memakai protokol kesehatan, kayak masker itu boleh dipakai. Terus anak-anak di bawah 12 tahun ini gimana caranya? Ya tadi, vaksinasinya tetap dijalankan. Vaksinasi yang mana? Yang lain. Seperti DPT, polio tetap dikerjakan sesuai dengan rekomendasi kita, itu vaksinnya drive-thru atau lantatur. Jadi nggak usah turun kalau bisa gitu. Jadi silakan dikerjakan sesuai dengan pilihan rumah sakit yang sudah menyediakan layanan tersebut. Terus kan belum ada vaksin COVID untuk 12 tahun ke bawah. Bener, ini lagi tahap penelitian. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan hasil yang baik dan nanti nih kita bisa nih memakai vaksin tersebut untuk anak di bawah 12 tahun gitu. Baik. Oke. Nah, dokter, ini kan ada banyak juga nih anak-anak yang takut ke rumah sakit. Ya. Itu bagaimana cara menghadapinya, dok? Ya, bukan cuman anak-anak atau orang tua yang takut, kita pun sebenarnya takut ya. Sebenarnya takut saling menularkan gitu kan. Kita takut ditularkan. Jadi ya balik lagi, kalau memang tidak diperlukan sekali, nggak usah, lakukan aja telekonsultasi gitu. Tapi kalau memang diperlukan, silakan datang. Dan yang pasti, pilihlah rumah sakit yang memakai protokol yang baik. Protokol yang baik itu jelas pasti ketat dan ribet. Tapi itu tujuannya satu, buat kita aman dan juga buat pasiennya aman. Jadi lakukanlah dan pilihan rumah sakit
yang seperti itu. Jangan yang oh ya dikit-dikit gampang bisa masuk. Jadi Iya. nah itu lebih bahaya. Malah lebih Kenapa? tersebar Karena nanti nanti. bisa menyebarkan. Itu Oke. sih. Nah, dokter, ini untuk anak-anak yang sudah sembuh Ya. dari COVID-19. Untuk pemantauannya apakah ada yang spesial, Dok? Ya, jadi kalau sudah dinyatakan sembuh tanpa gejala, pemantauannya seperti biasa aja. Yang penting tumbuh kembangnya, balik lagi. Masalah tumbuh kembang ini nggak bisa kita diemin begitu aja. Mau nggak mau kita stimulasi dan berikan nutrisi-nutrisi yang tepat sehingga tumbuh kembangnya anak tetap berjalan dengan baik. Tapi kalau misalnya ada gejala-gejala yang tertinggal nih, balik lagi itu. Jadi waspada long covid kan. Nah, waspada long covid ya mau nggak mau kita harus konsultasi terus nih. Jangan kita ya udah sembuh PCR negatif, tapi masih ada gejala long covidnya. Tetap konsultasi sama dokter anak supaya bisa tahu gimana nih kondisi anak kita, apakah sudah layak, sudah sembuh atau sudah seperti apa. Nah, supaya nggak jadi kejadian-kejadian yang akhirnya kondisinya malah buruk lagi seperti itu, Mas. Tapi untuk tumbuh kembang dari si anak ini apakah terganggu, Dok? Harusnya sih enggak ya. Kenapa? Target kita adalah gimana caranya kita memenuhi kebutuhannya, bukan cuma soal nutrisi tapi kebutuhan main. Balik lagi, tugas orang tua saat ini memang kayaknya berat ya. Bukan cuma bekerja, bukan cuma menjaga dari COVID, tapi memang harus nemenin mereka bermain. Jadi lengkapi kebutuhan bermain si anak. Oke, baik. Terima kasih Dokter Andreas untuk informasinya. Semoga bisa berguna banget ya tentunya untuk pemirsa di rumah. Tentunya yang orang tua juga yang sudah memiliki anak ya, agar bisa menjaga sang buah hati ini tetap terhindar dari COVID-19. Usai sudah 30 menit, saya dan juga Dokter Andreas menemani Anda di program Ayo Sehat edisi kali ini. Saya Elgin Fridianto dan juga Dokter Andreas pamit undur diri. Ingat, tetap patuhi protokol kesehatan. Jaga anak Anda, jaga keluarga Anda. Sampai jumpa.